Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Lestaviana Aristaharyani dari kelas 2024K, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Rute. Hari ini, saya akan melakukan analisis terkait salah satu isu yang paling krusial dalam perjalanan demokrasi kita, yaitu tentang dinasti politik dan personalisasi kekuasaan. Analisis ini didasarkan pada liputan investigatif dari narasi newsroom yang berjudul "Harta yang paling berharga adalah keluarga". Namun, hari ini saya tidak hanya akan menonton, saya akan menganalisis fenomena tersebut menggunakan pisau analisis ilmu politik yang melibatkan pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Robert Dahl dan Stephen Lucas. Untuk itu, mari kita saksikan bersama terlebih dahulu narasi dari newsroom berikut ini. Kalau kamu mengikuti proses pengajuan kandidat kepala daerah di Pilkada 2020, kamu mungkin menyadari ini. Ahmad Purnomo dan Ahyar Nasution, politikus senior sekaligus petahana pimpinan daerah, gagal mendapat rekomendasi partainya sendiri, PDI Perjuangan. Keduanya disingkirkan dua anak muda, Gibran dan Bobi, yang baru saja nyemplung ke dunia politik, minim pengalaman jabatan publik. Meski begitu, mereka adalah anggota keluarga-keluarga dari orang paling berkuasa di negeri ini, Presiden Jokowi. Dejavu? Yap, anak seorang politikus ikut jadi politikus bukan barang baru di Indonesia. Lihat saja keluarga 3 presiden sebelum Jokowi ini. Para ahli menyebutnya dinasti politik. Dan bicara Pilkada 2020, ada lebih dari 140 anggota dinasti politik bertarung di gelaran itu. Mengapa dinasti politik muncul? Dan mengapa sejumlah pihak menentangnya? Keluarga dan kekuasaan. Ini dua kata kunci bagi kita untuk mendeteksi dan memahami apa itu dinasti politik. Kalau kamu melihat ada seorang pejabat publik hasil pemilu, entah presiden, gubernur, bupati, wali kota, beserta wakilnya, atau anggota parlemen, yang memiliki hubungan keluarga baik sebagai pasangan, orang tua, atau berada dalam satu pohon keluarga besar dengan pejabat publik lain, berarti kamu sedang melihat anggota dari sebuah dinasti politik. Di Indonesia, banyak dinasti politik muncul setelah Orde Baru runtuh. Setahun setelah Soeharto lengser, 2 undang-undang ini disahkan untuk menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah. 5 tahun kemudian, revisi atas undang-undang tersebut melegalkan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung. Desentralisasi, otonomi daerah, dan pilkada langsung memang perwujudan semangat reformasi. Tapi ini malah dimanfaatkan betul oleh tokoh-tokoh lokal untuk menguasai satu daerah, lalu memperpanjang dan memperluas kekuasaannya lewat jejaring keluarga. Mereka muncul biasanya dengan menyebut motivasi ingin mengabdi atau meneruskan program kerabatnya yang petahana. Terlepas dari segala motivasi tersebut, menurut saya yang utama adalah ini adalah respons yang rasional bagi anggota keluarga dinasti politik atau anggota keluarga elit saat mereka dihadapkan dengan situasi atau kondisi institusi yang sedemikian rupa. Misalkan tadinya ada gubernur atau bupati udah mentok di 2 periode, kemudian respons yang rasional aja ketika dia ingin berkuasa sepanjang mungkin, selama mungkin, seluas mungkin, dan kemudian mengakali hal yang hambatan yang ada dengan misalkan
memajukan istrinya, memajukan anaknya, atau kerabat yang lainnya kayak gitu. Aturan larangan politik dinasti sebenarnya pernah ditegakkan lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Namun tak lama setelah diteken pada Maret 2015, Adnan Purikta Ihsan yang masih terah Yassin Limpo menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. 4 bulan kemudian, Mahkamah Konstitusi ketok palu, kabulkan gugatan tersebut dengan dalih pasal itu melanggar hak individu berpartisipasi dalam pemilu. Ini bikin langkah Adnan dan politikus dinasti lainnya maju di pilkada berjalan mulus. Data menunjukkan dalam 5 tahun terakhir, kandidat dari dinasti politik di pilkada serentak naik hampir 3 kali lipat. Banyaknya dinasti politik yang melenggang di pilkada tak lepas dari keberhasilan mereka menguasai pos-pos penting di internal partai dan menyemai anggota dinastinya agar memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Misalnya dengan terlebih dahulu menjadi anggota legislatif. Lihat dinasti politik Hasan Sohib di Banten. Pertama, anaknya Ratu Atut Khosyah terpilih lewat pilkada langsung sebagai gubernur Banten pada 2006. Anggota keluarga ini pun menggurita dalam kepengurusan asosiasi bisnis, ormas, dan terutama dalam partai Golkar di Banten. Dalam 10 tahun, satu persatu anggota dinasti Hasan Atut menang di pilkada kabupaten dan kota di Banten serta duduk di kursi legislatif tingkat daerah dan nasional. Dari menjabat anggota DPD lalu DPR lah Andika Hasrumi, anak Atut, memulai karirnya. Sekarang, Andika jadi wakil gubernur Banten. Namun berkaca pada pencalonan Gibran dan Bobi, seringkali relasi dinasti politik dan partai lebih rumit dari yang dibayangkan. Gibran sudah kadung populer di kota Surakarta. Bila tidak mencalonkannya, bisa jadi dia lompat partai dan efek ekor jas Gibran dimakan pihak lain. Di titik ini, partai kerap terjebak dalam dilema, memilih kader yang telah bertahun-tahun mengabdi dan terjun di politik, atau kandidat yang memiliki popularitas tinggi. Dalam kasus Gibran dan Bobi, pilihan kedua ditempuh PDI Perjuangan. Partai ingin calon itu punya kualitas, punya kredibilitas yang bagus, pengalaman yang mumpuni, tapi elektabilitasnya tinggi. Tapi itu kan jarang. Jadi karena memang tuntutan dalam era politik yang sekarang terbuka, di mana masyarakat menentukan langsung pilihannya, memang syarat yang pertama harus dimiliki oleh calon kepala daerah atau calon anggota legislatif, dia harus populer dulu. Dia harus punya modal elektabilitas. Kalau nggak punya dua modal itu, walaupun uang banyak, belum tentu dia terpilih. Betul, di pilkada memang tidak semua kandidat dinasti politik menang. Contohnya pada 2018, di pilkada Kota Makassar, pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi yang masih bagian dari keluarga besar Aksa Mahmud dan Arif Sirajuddin dikalahkan kota kosong. Tapi, jumlah yang kalah masih lebih sedikit loh dari yang menang. Analisis terhadap hasil pilkada serentak 2015 sampai 2018 menunjukkan dari 202 anggota dinasti politik yang maju di pilkada era tersebut, 57,8% diantaranya berhasil meraup kemenangan. Demi meraih kemenangan, politikus dinasti di beberapa daerah tak ragu melancarkan apa yang disebut Andreas Sadler, menu manipulasi yang menguntungkan anggota keluarganya. Menu-menu ala Sadler itu tampak dari gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan kandidat yang dikalahkan anggota dinasti politik. Misalnya, di Pilkada Lebak 2013, petahana Bupati Mulyadi Jayabaya terbukti memanfaatkan jabatannya untuk memenangkan anaknya, Iti Oktavia. Di Pilkada Pandeglang 2010, Gubernur Banten Ratu Atut membantu memenangkan ibu tirinya Heriani dengan cara bagi-bagi uang ke sejumlah kepala desa. Kritik terhadap dinasti politik tidak cuma soal menu manipulasi yang mereka jalankan. Keberadaan politik kekerabatan yang terus mendominasi di daerah berpotensi menyebabkan regenerasi kepemimpinan daerah hanya berputar di satu atau beberapa keluarga saja. Contohnya jabatan Bupati Goa. Sejak 1994, hampir tidak pernah beranjak dari keluarga Yassin Limpo, dari Syahrul ke adiknya Ihsan, hingga kini ke anaknya Ihsan, Adnan. Sedangkan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, jabatan wali kota semula dijabat Asrun selama 2 periode, hingga 2017, dia digantikan anaknya Adriatma.
Yang bikin miris, keduanya terjaring operasi tangkap tangan KPK pada tahun berikutnya dan terbukti menerima suap. Sayangnya, ini bukan yang pertama dan mungkin tidak jadi yang terakhir dinasti politik tersangkut kasus korupsi. Adakah solusi untuk mengurangi dominasi serta dampak dinasti politik? Maraknya politik dinasti ini yang tidak disertai dengan tadi kapasitas leadership dan juga komitmen tadi menunjukkan bahwa aspek kaderisasi yang dijalankan oleh partai politik itu tidak berjalan, ya. Mestinya ada kaderisasi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga kemudian calon-calon yang muncul itu bukan calon-calon karbitan. Populer cukup untuk menang, ya. Populer itu merupakan modal yang kuat untuk menang, tetapi tidak cukup untuk menjadi pemimpin yang bisa memenuhi harapan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas hakikat kekuasaan menurut perspektif dari Robert Dahl. Setelah kita saksikan tayangan tadi, kita melihat bagaimana sebuah keluarga dapat mendominasi panggung politik. Mari kita analisis dari akar teorinya. Robert Dahl dalam jurnal klasiknya, yaitu tentang The Concept of Power, merumuskan bahwa kekuasaan adalah hubungan di mana aktor A mampu membuat aktor B melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan B tanpa pengaruh dari A. Dalam konteks video tadi, A adalah patron atau kepala dinasti dan B adalah struktur partai serta pemilih. Pertanyaannya, mengapa partai politik kita seolah-olah tunduk pada keinginan dinasti? Ternyata ini terjadi karena adanya kontrol atas sumber daya. Ini adalah relasi kuasa yang tidak setara atau asimetris, di mana kedaulatan partai seringkali dikalahkan oleh otoritas personal dari pimpinannya. Selanjutnya, kita akan membahas modal politik dan branding menurut perspektif dari Joes Knaves. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, mengapa masyarakat masih mau memilih mereka? Peneliti Joes Knaves dalam studinya The Rise of Political in a Democratic Indonesia menjelaskan konsep political brand name. Nama keluarga bukan lagi hanya sekedar identitas, melainkan aset atau modal. Di Indonesia, seperti yang kita lihat, bahwa pemilu memiliki harga yang sangat mahal. Tetapi bagi kandidat dari dinasti politik, mereka memiliki jalan pintas atau jalurnya tersendiri atau shortcut. Mereka tidak lagi membuat branding dari nol. Video narasi tadi menunjukkan kepada kita semua bahwa popularitas dari orang tua dikapitalisasi menjadi suara anak. Ini menciptakan ketidakadilan kompetisi bagi calon-calon potensial yang memiliki kapasitas tetapi tidak memiliki nama belakang yang menjual. Selanjutnya, kita akan membahas tentang oligarki dan konsolidasi sumber daya yang merupakan perspektif dari Jeffrey Winters. Berlanjut ke aspek ekonomi politik. Jeffrey Winters dalam bukunya yang sering dirujuk pada berbagai jurnal internasional yang bertajuk oligarki menjelaskan bahwa inti dari sebuah politik itu adalah pertahanan kekayaan. Dinasti politik
seringkali menjadi alat bagi para oligarki untuk memastikan kebijakan publik tetap memihak pada kepentingan bisnis keluarga. Dari video narasi tadi, kita melihat bagaimana jaringan bisnis dan politik saling terikat. Kekuasaan politik digunakan untuk mengamankan sumber daya ekonomi, dan sumber daya ekonomi tersebut digunakan untuk membeli suara di pemilu berikutnya. Ini adalah lingkaran yang menghambat distribusi kesejahteraan yang merata bagi semua orang. Berikutnya kita akan membahas tentang klientelisme dan jual beli suara, yang merupakan perspektif dari Edward Aspinall dan Ward Berenchyk. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dinasti ini dapat mempertahankan loyalitas di tingkat bawah. Edward Aspinall dan Ward Berenchyk dalam penelitian mereka tentang Democracy of Sale menjelaskan fenomena tentang klientelisme. Ini adalah hubungan transaksional antara politisi, yaitu patron, dan rakyat sebagai klien. Pemberian bansos, pemberian alat tani, hingga politik uang yang disinggung dalam video narasi tadi menunjukkan kepada kita semua bagaimana cara dinasti dalam mengikat pemilih. Rakyat terjebak dalam kebutuhan jangka pendek, sehingga mereka mengabaikan dampak jangka panjang dari matinya regenerasi kepemimpinan. Hal inilah yang membuat demokrasi kita menjadi demokrasi yang transaksional, bukan substansial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manipulasi kekuasaan, 3 dimensi kekuasaan, yang merupakan perspektif dari Stephen Lucas. Terakhir, yang paling berbahaya adalah yang disebut oleh Stephen Lucas sebagai the third dimension of power. Kekuasaan tidak hanya bekerja sebagai paksaan atau keputusan politik, tetapi melalui pembentukan kesadaran. Dinasti politik berhasil ketika masyarakat mulai menganggap bahwa anak pejabat menjadi pejabat adalah hal yang wajar dan merupakan takdir. Ketika masyarakat tidak lagi merasa keberatan atau bahkan membela praktik dinasti ini, itulah kemenangan tertinggi kekuasaan. Mereka berhasil memanipulasi keinginan masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa kepentingan dinasti adalah kepentingan mereka juga. Selanjutnya adalah hubungan antar teori. Yang pertama, dari Dahl ke Joyce Knavas. Jika Robert Dahl bicara soal siapa mempengaruhi siapa, maka yang menjadi pertanyaannya adalah apa modalnya? Disinilah Richard Joyce Knavas menjawab bahwa modal utamanya adalah nama besar. Yang kedua, dari Joyce Knavas ke Jeffrey Winters. Namun, nama besar saja tidak cukup. Untuk menggerakkan mesin politik yang mahal, dibutuhkanlah logistik yang besar. Inilah yang membawa kita pada perspektif dari Jeffrey Winters mengenai peran oligarki. Dan yang ketiga, dari Jeffrey Winters ke Aspinall. Lalu bagaimana logistik besar ini dapat sampai ke tangan masyarakat untuk dikonversi menjadi suara? Edward Aspinall menjelaskan mekanismenya melalui sistem klientelisme.
Nah, teman-teman, dari seluruh rangkaian data dan teori yang telah kita bahas, kita sampai pada satu titik permenungan. Bahwa dinasti politik bukan hanya sekedar hubungan antara satu atau dua keluarga, melainkan masalah sistemik yang mengancam masa depan kita semua. Baik, sebagai penutup analisis kita hari ini, saya menyimpulkan bahwa dinasti politik bukan hanya sekedar fenomena keluarga yang ambisius. Itu merupakan tantangan sistemik terhadap kualitas demokrasi kita. Jika kekuasaan hanya berputar di lingkaran yang sama, maka inovasi dan keadilan bagi masyarakat kecil akan tertutup. Demokrasi yang sehat menuntut lapangan permainan yang rata atau level playing field. Kita tentunya membutuhkan partai yang mandiri, bukan partai yang menjadi perusahaan keluarga. Saya berharap semoga analisis ini dapat memberikan perspektif baru bagi kita semua untuk tetap berpikir kritis dalam menentukan masa depan bangsa kita. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton video ini sampai akhir. Dan dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada kita semua apabila dalam analisis ini ada kata atau tindakan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf. Saya Listaviana Aristaharyani, mari terus mengawal demokrasi. Terima kasih.